Wahyu Mustiko Aji. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama dengan saya Subki Abdul. Saya bukan berada di Jawa Timur, tapi saya sudah berada di daerah pemilihan Banten 3. Saya akan bertemu dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Ananta Wahana. Seperti apa daerah pemilihan Banten 3 dan juga seperti apa kegiatan dari Bapak Ananta Wahana? Ikutin terus perjalanan saya di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Suara Dapil kali ini bersamaan dengan acara peresmian Rumah Aspirasi Mas Ananta Wahana, yaitu Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis, yang nantinya akan diresmikan oleh Bapak Hasto Kristianto selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan. Padepokan yang berada di atas lahan 4.000 meter persegi ini didirikan pada tahun 2011. Padepokan dalam filosofi Jawa adalah tempat penggemblengan fisik dan juga mental. Tempat olah seni dan juga budaya dimiliki oleh seorang empu untuk cantrik-cantrik yang berguru. Nama Karang Tumaritis diambil dari tempat tinggal Semar, seorang pembimbing dan juga penasehat pemimpin yang merakyat. Diharapkan nantinya padepokan yang juga berfungsi sebagai rumah aspirasi ini bisa menjadi tempat belajar kebijaksanaan kader-kader nasionalis Pancasilais. Pagi Pak, Mas. Pagi. Sehat ya, Mas? Sehat. Sehat ya. Wah, ini pertama kalinya rumah aspirasi tapi rasanya ini padepokan. Itu sesuatu yang beda. Alasannya apa sih Mas? Karena itu sudah 10 tahun. Kami awalnya menggarap ada padepokan. Kemudian kesannya kalau padepokan itu hanya olah kanuragan. Nah, sementara yang namanya DPR itu juga olah pikir, olah batin. Maka kami namakan Padepokan Kebangsaan. Semar ini kan orang sederhana, tidak neko-neko, tapi banyak kasatria, para dewa datang ke tempat itu. Sehingga kita namakan Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis. Padepokan Karang Tumaritis yang terletak di Jalan Dasana Indah, Bojong Nangka, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini diresmikan dengan ditandai penandatanganan monumen proklamator sekaligus Presiden pertama, Soekarno. Merdeka! Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mas Ananta. Luar biasa, Padepokan Karang Tumaritis. Tadi sudah dijelaskan dari aspek filosofinya. Tidak hanya di situ tempat Semar Bodroyono, Dewa yang ngejawantah menjadi manusia yang mengawal bagikan spirit marhenisme, kata Bung Karno. Karena siapapun satria yang akan menyelamatkan negara, yang membela negara, dia akan selamat kalau dia dikawal oleh para punakawan termasuk Semar. Dan begitu datang, saya sudah merasakan suasana yang menggelorakan kebudayaan Indonesia. Bung Karno mengatakan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dan disinilah padepokan ini semua suku, agama, semua umat manusia Indonesia bisa bersatu dengan semangat yang sama.
bergelora dengan tekad yang sama, yaitu untuk Indonesia Raya kita, saudara-saudara sekalian. Tentu kami sebagai gerakan mahasiswa menyambut baik karena Padepokan ini menurut kami salah satu bentuk saluran meeting of mind bagi semua elemen masyarakat. Saya kira ini awal yang positif. Jadi kami juga harapkan semua anggota Dewan bisa menciptakan ruang-ruang dialog, karena Padepokan Kebangsaan ini bisa menjadi ruang dialog, bisa juga menjadi ruang pelatihan tentang pemikiran kebangsaan dan kader-kader bangsa yang memang kita hari ini sedang krisis tentang keberagaman. Kita sedang mengalami gelombang pasang naik politik identitas. Basi merupakan rangkaian acara peresmian Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara dalam simposium dengan tema Strategi Bangkit dari Krisis Multidimensi. Hadir sebagai pembicara antara lain Arya Bima, Kepala BKN DPP PDI Perjuangan, Dedi Yefri Hanteru Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI, Eni Sri Hartati, Ekonom Senior Indef, dan Zuhairi Misrawi. Insinyur Hasto Kristianto hadir sebagai keynote speaker. Ia menekankan perlunya kader-kader nasionalis mengambil inspirasi dari pemikiran Bung Karno, yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri sebagai kekuatan menghadapi krisis multidimensi. Hasil dari simposium ini nantinya akan dibukukan sebagai sumbangsih dari Padepokan Karangtumaritis. Tetapi berdikari ini bukan slogan, berdikari ini harus dijalankan. Melalui cara-cara kita respect terhadap kemampuan anak bangsa di dalam memproduksi berbagai hal, baik dari aspek pangan, energi, berbagai kebutuhan masyarakat, dan kemudian syaratnya kita harus mulai dari fundamentalnya, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan yang mencerdaskan, pendidikan yang mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah untuk jalan berdikari kita harus membangun riset kita harus mengasah ilmu-ilmu dasar, kita harus menempuh jalan modernisasi, tetapi semua berakar pada karakter dan kepribadian bangsa kita. Di masyarakat ini kan memang dalam menghadapi pandemi ini ada yang masih bisa bertahan karena dengan berbagai macam inovasi mereka. Ada lagi yang karena mendapatkan uluran tangan bantuan. Nah, ada lagi yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dan mereka tidak mampu untuk melakukan inovasi, sehingga mereka banyak yang terdampak dari pandemi. Apakah mereka jatuh ke lembah kemiskinan dan akhirnya mereka tidak mampu survival. Ini tidak hanya masyarakat tapi juga pelaku usaha. Nah, sehingga menurut saya pertama tentu bagaimana pemerintah mengefektifkan berbagai macam bantuan itu supaya agar tepat sasaran. Dan kedua tentu kita juga tidak bisa berpangku tangan menunggu uluran tangan dari pemerintah. Karena semua juga mempunyai keterbatasan. Nah, sehingga yang dibutuhkan adalah daya inovasi, kreativitas, dan kerja keras dari seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun sebagai penganut Katolik, Ananta akrab dengan berbagai tokoh agama yang berbeda, termasuk pesantren. Keakrabannya dengan dunia pesantren bahkan diwujudkan dengan pemberian nama gedung Ananta Wahana di pesantren Darul Falahiyah. Saya mengenal sosok beliau jauh sebelum beliau menjadi dewan. Pak Ananta ini adalah landscape miniatur Indonesia yang lengkap ada pada sosok beliau. Egaliter, kemudian saling menghargai, menghormati, dan merangkul semua orang. Nah, salah satu yang menjadikan kami punya persamaan adalah nilai-nilai Gus Dur yang ada pada sosok beliau. Dan itu begitu dikenang oleh komunitas pesantren.
Ini kan juga katanya nanti akan dinamakan Gedung Ananta. Mulai pondasi sampai wujudnya seperti ini, peran beliau memang. Mengenal pesantren ini saya tidak baru saja, tapi sudah sejak saya mahasiswa. Oke. Dulu ketika di GMNI, saya ini juga diajar agar bergaul, kemudian bersahabat dengan pesantren. Dimulai dari Tebuireng. Oke. Sehingga kalau tadi Gus Imron nyebut Gus Dur, pada saat Gus Dur masih sugeng, Gus Dur itu kalau nyebut saya, Ananta itu NU urusan Katolik. Nah, kemudian saya memang setiap langkah itu, misalnya setiap reses, setiap kunjungan, selalu hampir merata. Saya berkunjung ke pesantren, ke pura, ke wihara, ke gereja, itu secara proporsional. Mas Ananta ini adalah salah satu tokoh yang sangat menarik. Dia adalah seorang non-muslim, tetapi dia sangat dekat sekali dengan orang-orang muslim. Dan memberikan nuansa yang baru, nuansa yang bagus, ya. Ada pemikiran-pemikiran yang ingin dia kembangkan tentang pluralisme, tentang pemahaman-pemahaman agama yang benar. Dan dia juga satu sepemahaman dengan kami bahwa Indonesia ini harus rukun. Om Swastiastu semuanya. Singkat saya cerita bahwa kami di sini umat Hindu satu Kabupaten Tangerang mulai berkumpul tahun 2010. 2010 kita sepakat untuk membeli tanah seluas 4.575 meter dan mengurus izin sesuai dengan aturan PBM 2 Menteri. Itu selama 7 tahun kami mengurus. Saya agak terlambat ketemu Pak Ananta, baru setahun yang lalu. Tapi dalam waktu singkat beliau sudah banyak sekali berkontribusi kepada di sini. Pura sudah pemasangan pagar, sebagian sudah ada dana dari beliau. Sekarang saluran air induk sudah kita bangun. Apa sih sebenarnya yang menyulitkan para pemuka agama untuk bisa membangun tempat peribadatannya mereka masing-masing? Republik ini, NKRI ini dibangun oleh semua kekuatan, semua suku, semua aliran, dan semua kepercayaan dan agama. Nah, kita tidak melihat berapa jumlah kakaknya, berapa jumlah warganya. Tapi yang jelas, setiap warga negara harus bebas melakukan ibadahnya. Nah, karena di tempat Kabupaten Tangerang ini belum ada pura, maka harus didirikan pura supaya mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Jadi semua dirangkul, beberapa ya seperti wihara kami, Wihara Dhamma Budi Bhakti atau Citen Tasenbyo. Telah melakukan kegiatan, ya kita makan bersama ya dengan para tokoh-tokoh dan Pak Ananta. Kerukunan beragama di Tangerang Selatan ini yang saya rasakan boleh saya katakan lebih baik. Saya memang baru 1 tahun di sini, tetapi saya bersama teman-teman atau kami boleh mengatakan jemaah di sini itu punya pandangan yang sama kurang lebihnya dengan warga di sekitar gereja. Itu sampai di grassroots, sampai di masyarakat keadaannya baik. Jadi saya cukup mengenal beliau, tapi bahwa berusaha untuk mendekati rakyat itu tugasnya dan itu dijalankan. Kebersamaan Pak Ananta untuk masyarakat di Tangerang ini itu saya menilainya cukup baik lah ya, kalau lebih baik nanti urusannya surga begitu ya. Daerah pemilihan Banten 3 memiliki sejumlah pasar tradisional dengan beberapa kategori. Salah satu pasar yang cukup vital di tengah perumahan padat penduduk adalah Pasar Poris. Pasar ini di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Nah,
Mas Ananta menjadi salah satu inisiator dari proyek revitalisasi Pasar Poris yang pengerjaannya baru saja selesai bulan Desember 2020 lalu. Pemirsa, lihat di sisi sebelah sini, ini pasarnya belum direnovasi. Nah, Pasar Poris di Kota Tangerang ini menjadi salah satu pasar yang diinisiasi oleh Bapak Ananta Wahana, anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, gara-gara atau juga semenjak pandemi COVID-19 ini, renovasi Pasar Poris ini ternyata terkendala. Gimana Pak bisa sampai Bapak akhirnya mengusulkan untuk dilakukan renovasi Pasar Poris ini, Pak? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa Pasar Poris ini pasar yang ada di perumahan elit. Tapi ironis sekali pasarnya saat itu hancur, kemudian semuanya bocor, banjir, kumuh. Sehingga saya mengusulkan ke Kementerian Perdagangan agar Pasar Poris ini direvitalisasi. Nah, awalnya ada anggaran 6 miliar, sehingga dengan penuh optimisme, penuh semangat saya datang ke Pasar Poris ini, kemudian mencoba untuk mengusulkan. Tapi karena pandemi COVID ini, semua anggaran dipotong oleh pemerintah. Karena dipotong, maka ini menjadi 2,5 miliar. Karena 2,5 miliar ini, solusinya kita bangun separuh dulu. Ya, setelah separuh, kemudian nanti anggaran berikutnya kita akan usulkan yang separuh ini. Jadi menjadi penuh, kan gitu. Karena ini sayang, pasar ini pedagangnya kira-kira ada 400-an. Ya, 400 pedagang yang sekarang sudah menikmati kira-kira 150 pedagang. Sisanya seperti ini. Kita lihat ini lantainya masih tanah. Ya, masih tanah. Sementara di sini sudah keramik, kan gitu, ya. Nah, saya berharap dalam waktu dekat pasar ini bisa dibangun separuhnya lagi sehingga semuanya menjadi baik. Gimana kondisi telur? Alhamdulillah ada kenaikan. Ada kenaikan. Berapa kenaikannya? Terakhir minggu kemarin masih 22. Ya. Hari ini udah 25. Oh, jadi minggu yang lalu 22, sekarang 25. Iya. Tapi mempengaruhi nggak dengan pembeli? Karena meningkat jadi naik. Oh, karena pembelinya banyak, naik jadi ya? Iya. Oh gitu. Jadi ini malah laris ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Ini beras lokal atau beras? Lokal. Ini beras lokal ya? Sekarang beras lokal ada kenaikan tidak, Pak? Nggak ada. Nggak ada? Ada turunan dikit. Malah turun? Turun dikit doang, karena agak panen doang dikit. Oh, sekarang ini harga beras turun Ya, tapi karena panen ya? beras yang biasa doang, Pak. Yang bagus mah nggak turun, naik. Oh. Ibu, menurut Ibu harga bahan pokok mau Ramadan gimana? Ya naik lah, daging naik, telur naik. Kalau beras mah stabil kan. Yang bahan pokoknya naik. Ya, jadi daging naik, telur naik, gula. Apalagi cabai, gula naik. Gula naik dikit, cabai naik, tapi beras standar. Stabil ya. Oke. Bu, mungkin nih ada sini kan Pak Ananta ini anggota Komisi 6. Ya. Ibu nih di sini harapannya apa nih? Ya mudah-mudahan kesananya ya jangan naik terus, turun lah. Kan capek ini corona, Bapak udah pensiun, ngandelin dari anak aku. Untung anak-anak masih kerja. Alhamdulillah sih, rezeki sih disyukuri aja. Oke, Bu. Ya, ya. Iya. Terus sehat, Bu ya. Harganya lagi pada naik. Kurangin dah. Tadi kurangin mah diomelin, Bos. Iya. Bu, gimana nih kan mau puasa Ramadan, harganya pada menurut Ibu gimana harga daging, telur, cabai, Ya, susah dah buat ibu rumah tangga, repot. Semuanya naik. Bang, kurangin atuh, Bang. Bener dah, ngapain harga? Berapa sih satu kilonya? 150. 150. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 13, 12. Naik 20.000. Waduh. Naiknya nggak kira-kira ini. Ya. Ini daging lokal atau import ini? Lokal. Ini lokal. Oh.
Kalau bisa mah turunin. Berapa kilo? Sekilo aja. Sekilo aja. Ya, ini 1 kilo untuk Ibu, ya. Ya, alhamdulillah ini walaupun baru sepotong ya 50%-nya, tapi bisa dilihat pengunjung rame dan memang keadaan udah lebih baik, lebih bersih. Harapannya adalah untuk segera yang sebagiannya lagi untuk dibangun. Oke, Pak Ananta, ini sangat concern juga dengan pasar-pasar tradisional yang ada di dapilnya Bapak. Pertama, ini kan pusat ya perdagangan rakyat. Pasar itu kan pusat perdagangan rakyat, sehingga dari sini kita kepingin ada perekonomian itu tumbuh ya, dan pasar tradisional ini mesti dikembangkan juga ditata. Karena apa? Di sini kan asik, ada suasana bisa tawar-menawar. Nah, itulah yang saya pikir, karena saya di Komisi 6, salah satu mitranya perdagangan, partainya PDI Perjuangan, yang harus memikirkan wong cilik, ini yang menjadi perhatian kami, pasar tradisional seperti ini. Oke, kita tunggu nanti ya Pak, untuk sisanya 50% lagi dibangun, doain terus. Pasti terus berjuang buat Mas Ananta di Dapil Banten 3. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Daerah pemilihan Banten 3 memiliki sejumlah pasar tradisional dengan beberapa kategori. Sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, BUMN, dan investasi, Mas Ananta ingin bertemu langsung nih dengan para pedagang dan pembeli yang sedang berada di Pasar Gudang Tiga Raksa, sekaligus mengecek harga bahan pokok di pasar menjelang bulan suci Ramadan. Ya, orang menganggap ini tradisi. Nah, karena ini dianggap tradisi, maka negara harus hadir. Ya, justru kita ini mau ngecek situasinya ini untuk persiapan, dan kita sebagai wakil rakyat bisa meminta kepada pemerintah, dalam hari ini eksekutif, harus menstabilkan harga, tapi tidak dengan cara impor. Mari kita lihat untuk beras, persediaan beras sekarang ini masih normal, ya, belum ada kenaikan. Nggak ada. Ada penurunan atau stabil atau naik menghadapi pandemi dan Ramadan. Ada penurunan sih Pak. Ada turun, ada turun. Berapa persen? Berapa Pak? 20%-an. Ada turun 20% dari biasanya sebelum pandemi. Oh, ya. Oh, itu masih normal lah ya Pak ya? Ya, itu masih normal. Tadinya 110, sekarang 112.500. Oh, 110. 125.000 sekarang. 15.000. Ini ada daging lokal, tapi juga jual daging impor. Impor lebih murah. Impor harganya 80.000. Kalau lokal 125. Kalau tukang bakso beli yang mana? Kalau yang pangkalan, yang Oh, yang keliling pakai impor. Ya. Kemudian yang pangkalan pakai yang lokal. Rumah tangga pakai impor. Haji, bedanya impor sama lokal apa? Jauh lah, bisa dibedakan. Ini kan sekarang kayak ini, walaupun diperes kayak mau jadi apa nggak bakal keluar air. Kalau impor nggak diperes aja keluar air. Unek-unek apa nih Pak Haji selama ini sudah berdagang bertahun-tahun, sekarang juga lagi pandemi, apa yang Pak Haji harapin? Nah, pemerintah itu impornya jangan dagingnya yang dibanyakin, tapi yang hidupnya, sapi, Australia, tapi berbentuk bahan. Di sini bisa, nantinya ya bisa setara dengan impor harganya. Kalau ini kan nggak tahu bagaimana, nggak tahu pokoknya di TikTok semuanya sekarang mahal aja. Sebetulnya kan ini bukan lokal, bukan dari swasembada dari di kita, bukan swasembada kita bohong, nggak bakal ada untuk mencukupi Indonesia, bohong nggak bakal. Oh, gimana? Tapi importnya sapi, sapi. jangan daging. Tapi nanti kalau sapi dari luar negeri, airnya banyak nggak? Nggak ada, ini saya
semua ini cuman ditemukan di Indonesia. Oke. Tidak ada. Nah, saya sekarang di sini jarang pakai sapi yang lokal, jarang. Ya. Oke, Pak Haji, Paham. terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Perumda Pasar Niaga Kertaraja kan mengelola 20 pasar se-Kabupaten Tangerang. Pada awal-awal pandemi, kita melihat memang ada penurunan transaksi. Untuk misalkan los basah itu hampir turun 30%. Sementara untuk yang los pakaian itu memang turun drastis, itu hampir 50%. Nah, inilah kita lagi waktu itu kita coba tetap melakukan upaya-upaya untuk melakukan peningkatan transaksi, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan. Termasuk juga atas arahan Pak Bupati, kita melakukan vaksinasi terhadap pedagang agar bisa menciptakan rasa aman kepada masyarakat untuk datang kepada ke pasar kita. Ya. Jadi memang kita ini harus berorientasi kepada pasar tradisional. Ini ciri khasnya masyarakat kita. Ini asik, ya kan? Bahwa penjual dan pembeli ketemu langsung, kemudian bisa tawar-menawar, tahu tentang kualitas, kan gitu. Meskipun sekarang ini kita juga sudah diserang oleh pasar digital, online, ya kan. Tapi ini mesti tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa masyarakat kita masih masyarakat yang tradisional itu ya seperti ini, kan gitu. Hanya saja supaya ini tidak ketinggalan, maka pasar harus dibuat senyaman mungkin, ya. Seperti terus terang pasar-pasar swasta yang ada di perumahan-perumahan elit itu relatif sudah ditata dengan baik. Bahkan lalat tidak masuk. Nah, itu bagaimana caranya, ini mesti harus dipikirkan. Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah daerah pemilihan Banten 3 sering disebut sebagai kota 1000 pabrik karena banyaknya pabrik dan juga kawasan industri yang menyerap ribuan tenaga kerja. Pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sejak Maret 2020 berdampak pada ditutupnya industri di wilayah Provinsi Banten. Tak kurang ada 74 perusahaan tutup. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, ada sekitar 19.000 karyawan lebih terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah di Provinsi Banten terus meningkat sejak tahun 2018. UMKM dan IKM sendiri di tanah air menjadi salah satu tumpuan sektor ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Nah, kali ini Mas Ananta akan mengajak saya untuk bertemu dengan sosok di balik sandal gunung Rewards Footwear yang katanya sempat menjadi buruan polisi. Kita berawal dari plagiat ataupun bajak-bajak merek terkenal seperti itu. Artinya di merek terkenal tersebut memang lebih mudah untuk secara pemasaran, tapi kita dibayangin dengan rasa-rasa takut. Ketika kita juga ngelihat situasi di lapangan yang emang cukup menakutkan, menyeramkan, dalam arti ada beberapa rekan kita yang memang sampai berurusan dengan hukum, artinya sampai berakhir di sel, berakhir di penjara untuk 1, 2, 3 orang teman-teman kita ini mengalami hal seperti itu. Ya, ini IKM yang saya pikir sudah naik kelas. Dulu IKM ini membajak merek sehingga sering menjadi buronan dari aparat. Tapi sekarang sudah mampu menciptakan merek sendiri, ya kan? Jadi ini naik kelas. Kalau kita lihat ini, tangguh ekonomi, kampung tangguh maut. Kita langsung saja bertemu dengan pemiliknya. Ya Mas. Apa kabar Mas? Baik. Ayo, mana kabar? Ya. Ya, selamat datang Mas. Oke. Ya. Proses sharingnya. Ya. Jadi ini dibantu sama rekan-rekan semua, termasuk Pak Joko sebagai rekan di asosiasi kita. Jadi beliau, Mas Widi sebagai ketua asosiasi untuk dibimbing supaya bisa kita berjalan dalam sesuatu yang legal gitu. Ya, itu asosiasi
pengrajin Tangerang ya, APTA. Jadi ini tenaga kerja ditampung di sini Pak, ini tenaga kerja yang tidak bisa diterima di pasar kerja. Dilatih oleh teman-teman di IKM APTA ini, terus dididik menjadi bisa membuat sendal dan lain sebagainya. Ini rata-rata pendidikannya Pak, teman-teman yang ada di sini? Kita variatif Pak, Ya. ada yang emang sekolah dasar, Ya. ada yang SLTP, ya ada sebagian yang emang SLTA. Oh. Jadi emang Jadi rata. SD juga diterima, SMP juga diterima, Ya. SMA ya juga diterima, asal bisa bekerja. Ya. Mau bekerja Pak. Mau bekerja, ya. kita yang Mau bekerja, dilatih, kemudian jadi ini. Ya. Oke. Ini limbahnya ya? Ya, proses cupping ya limbahnya ini Pak. Ini limbahnya. Cukup. Jadi begini Pak Nanta, Ya. ini salah satu produk, artinya varian dari item-item yang kita bikin. Ini kan kita ada beberapa artikel. Ini contohnya sendal yang sekarang lagi diminatin pasar. Ya, baru tren. Ya, baru tren seperti itu. Ini sebagian dari varian model dari kita. Ini setelah dari sewing tadi, kita jahit di situ, kemudian kita di lasting, di lem, kemudian kita pengepresan di mesin sini. Kalau untuk online sekarang yang lagi diminati, itu seperti ini. Nanti jadinya dia yang premium, ya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini Pak. Oke. Ya. Ini harganya berapa ini? Yang itu 60.000 Pak. 60.000 ya? Ke grosir ya. Dijual online juga ya? Online juga ya. Ya Pak, ini kan kalau ngomongin soal dapilnya Bapak ya, Banten Ya. juga. Ini ada IKM iya, industri pabrik juga banyak. Ya. Sejauh ini gimana sih Pak melihat potensi perekonomian, potensi pasar yang ada di Dapil 3 ini? Ya, Tangerang ini terkenal dengan 1000 industri. Oke. Ya. Tidak hanya industri formal, tapi juga industri rumahan. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, maka kita memang mendorong tumbuhnya IKM-IKM. Nah, dan sekarang ini kita juga mencoba mencarikan pasar IKM, kan? Lewat, yaitu tadi sudah mulai lewat digital, lewat online. Kemudian juga kita minta kepada toko-toko besar untuk memberikan space untuk dagangan IKM. Nah, kemudian juga tentunya kepada Dinas Perindustrian itu untuk memikirkan tentang pasarnya, kan gitu. Ini sedang kita pikirkan kerjasama dengan sekolahan-sekolahan. Oke. Kendalanya jadi lebih ke apa? Kendalanya sekarang ini untuk sekarang lagi-lagi kadang-kadang akses kita untuk yang lebih luas lagi. Akses pasar ya. Akses pasar. Nanti juga kita mesti harus kerjasama dengan dinas maupun Kementerian Perdagangan. Oke. Pameran-pameran itu juga bisa dilakukan ini dengan ini. Yap. Nah, jadi kalau permodalan kebetulan Himbara itu, Himpunan Bank Negara itu juga perhatian juga terhadap peluang tentang IKM. Oke. Nah, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM itu juga sangat concern. Nah, ini juga nanti bisa saja pemasaran dia juga membantu melakukan juga. Oke. Ya. Sukses terus buat reward footwear-nya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima oke, kasih oke. Pak Nanto, terima kasih semua. Daerah pemilihan Banten 3 yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan dikelilingi sentra usaha mikro kecil menengah dan juga industri kecil menengah dan pabrik-pabrik, baik pabrik berskala kecil hingga pabrik berskala besar. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Ananta akan berkunjung ke salah satu pabrik yang berlokasi di kawasan Millennium 3 Raksa yang menjadi salah satu pabrik atau perusahaan yang menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga ketat. Bukan hanya itu, di tengah pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah karyawan harus kehilangan pekerjaannya, namun PT HTA ini mampu terus bertahan
dan tidak melakukan pemecatan terhadap karyawannya. Mas Ananta, kita sudah ada di salah satu pabrik di Dapil Banten 3, tepatnya di PT HTA ya? HTA, kawasan Millennium ya? Iya. Ya. Ya, kalau misalnya Pak Indra sebagai HR Manager nih, ini masih masa pandemi COVID-19. Sejauh ini kalau misalnya untuk penerapan protokol kesehatan di PT HTA ini gimana, Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi seperti ini ya, seperti yang saya bilang tadi, memang kita dengan adanya pandemi ini, kita sejak dari awal pandemi tahun 2020 sudah menerapkan dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat sekali, sesuai dengan yang program pemerintah maupun gugus tugas COVID-19. Sampai sekarang masih tetap berlangsung. Sampai sekarang masih tetap berlangsung. Oke. Terus kalau misalnya sejauh ini ada hal-hal perubahan SOP pekerjaan nggak Pak kalau dengan sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi ini? Iya, terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang dari tadi juga sebelum wawancara ini, dari sejak tahun 2020 yang terjadi pandemi itu sebetulnya sama sekali tidak ada pengurangan produksi ya. Memang pernah ada pengurangan karyawan di tahun 2020 itu, tapi akhirnya akhir tahun 2020 sudah mulai direkrut lagi dan kembali ke semula. Jadi hampir tidak ada pengurangan lah ya. Tidak sempat tutup ya? Sama sekali Pak, sama sekali. Ya. Pak, tidak. Mas Ananta, sebenarnya berapa banyak sih potensi seperti ini, misalnya pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang ini yang setidaknya masih perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam hal ini? Ya, kalau dari cerita HRD Manager, saya pikir ini termasuk kategori perusahaan sehat. Ya, karena kita tahu di Dapil Banten 3, diantaranya Kabupaten Tangerang itu yang menjadi basisnya industri, banyak sekali perusahaan-perusahaan merumahkan. Ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan mem-PHK. Tapi dari HTA ini ceritanya tidak. Ya. Bahkan ada yang tidak merumahkan, tidak mem-PHK, tapi sempat menutup karena belum siap atau menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini. Iya. Ya kan? Nah, justru ketika kita melihat ke pabrik ini salah satunya, karena Millennium ini itu kira-kira bisa menampung 30-an ribu karyawan. Ya kan? Tapi saya tidak tahu persis sudah berapa yang dirumahkan. Iya, yang itu. Kemudian sudah berapa ratus atau ribu yang di PHK. Ya. Kan gitu. Ya. Jadi gitu. Tapi prinsipnya Komisi 6 itu leading sektornya itu di perindustrian, itu selalu memberikan insentif kalau perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang membutuhkan dukungan karena tekanan COVID-19. Oke. Sejauh ini Pak Indra, benar nggak ada dukungan nggak dari kalau misalnya dari eksekutif sendiri ataupun juga pemerintah kabupaten? Kalau dari dukungan ya, secara finansial atau itu sih tidak ada ya. Yang jelas karena kami sendiri perusahaan ini seperti yang saya sebutkan dari awal tadi hampir tidak ada pengaruhnya ya terhadap COVID ini. Jadi kita tetap swadaya sendiri ya, memenuhi kebutuhan dengan kami sendiri lah. Gitu. Misalnya listrik, ya kadang-kadang listrik kan ada masalah, ya kan? Dari pemerintah ada insentif tentang listrik. Iya. Pajak. Iya, pajak. Oke. Nah, itulah yang maksud kita. bantuan itu semacam tidak itu. Berbentuk tidak melulu finansial, tapi berbentuk kebijakan ya, Pak. Bisa saja pabrik ini tidak murni permodalannya itu 100%. Artinya murni itu perlu bantuan dari himbara. Jadi misalnya bank, himpunan negara, ya kan, gitu kan. Nah, itu ini misalnya ada kredit-kredit
Ini kan ada relaksasi. Oh ya, relaksasi pajak ada. Ya, betul. Gitu loh, ya. Betul. Ini bentuk kami datang itu untuk melihat. Oke, iya. Ya. Oke. Pak, jadi bisa dipastikan bahwa ini tidak ada layoff, lagi protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan baik dan benar, dan juga dijamin nih bahwa PT HTA ini nantinya bisa memberikan THR sesuai dengan yang juga peraturan dan juga kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja ya? Tepat sekali. Jadi kami dari tim HR dan Finance dan Akunting memang sudah memikirkan untuk memberikan THR ini tepat pada waktunya, yang mungkin akan berbarengan dengan gaji di bulan April ini. Oke, itu yang mungkin menjadi sorotan juga Pak, banyak. Itu yang paling penting yang kami pikirkan dari waktu ke waktu ini, THR ini. Ya. Ya bisa saudara pemilihan. Kalau kemarin-kemarin saya udah keliling ke pura, vihara, ke gereja dan juga ke 2 pasar di Dapil Banten 3 dan juga sempat meresmikan padepokannya Mas Ananta. Kali ini saya mau diajak makan kuliner khas di Kuliner Laksa, tepatnya di Jalan Muhammad Yamin nih. Ini apa nih, Mas? Ya, ini laksa. Laksa itu bahan dasarnya beras, ya kan? Beras, kemudian dikukus, ya. Kemudian kayak modelnya kayak bakmi, tetapi ini bukan, ya. Terus ada beberapa campuran, ya. Ada telur, ada ini ayam kampung. Ini ayam kampung. Ada juga ini kentang. Mari kita cobain. Ini enak. Ya bisa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, ini adalah akhir perjumpaan saya dengan Mas Ananta Wahana. Terima kasih sekali lagi, terus sehat-sehat terus pastinya. Semoga bisa terus berjuang bersama rakyat ya Mas Ananta. Terima kasih, saya Ananta Wahana dari Dapil Banten 3, Komisi 6 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Dan saya Subki Abdul, pamit undur diri, terima kasih. Kita cobain makan laksanya Mas? Mari kita cobain. Mari kita cobain. Merdeka, sampai jumpa. Ya.